Halo semuanya, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian? Gimana? BPJS sudah dibayar? Hutang di warung sudah lunas? Jumpa lagi bersama saya Mang Umay, adminnya channel TMF, tempat menyingkat film. Kali ini Mamang akan coba menyingkatkan satu film untuk kalian semua. Film yang akan Mamang singkat ini bergenre science fiction, thriller, adventure. Film yang akan Mamang singkat adalah Voyagers. Film ini sendiri menceritakan tentang nasib bumi yang tak lagi layak huni. Lalu para ilmuwan mencoba menghasilkan para pemuda premium bibit unggul dari proses bayi tabung. Para pemuda ini pun diberangkatkan ke planet lain untuk memulai peradaban yang baru. Butuh waktu 86 tahun untuk bisa sampai ke planet tersebut. Lalu, bagaimana serunya petualangan mereka? Mari langsung saja Mang Umay akan singkatkan filmnya. Cari posisi terbaik, matikan kompor, buat kopi, dan ini dia filmnya. Film dimulai dengan teks di layar yang menceritakan tentang keadaan bumi saat terjadi krisis. Terjadi pemanasan global, kekeringan parah, kelaparan mewabah melanda populasi umat manusia di seluruh bagian bumi. Sehingga para ilmuwan merasa bahwa bumi sudah tidak dapat ditinggali lagi dan memutuskan untuk mencari planet baru. Dan akhirnya, pada tahun 2063 para ilmuwan menemukannya. Adegan berpindah saat seorang wanita menjelaskan sebuah slide ke hadapan sekumpulan orang, yang menjelaskan tentang satu planet yang dipercayai memiliki air dan oksigen. Wanita itu pun mengatakan butuh waktu 86 tahun perjalanan untuk sampai ke sana. Jadi, kru yang akan diberangkatkan akan bereproduksi di dalam pesawat. Diharapkan nantinya anak cucu mereka dapat mencapai planet itu dan memulai peradaban yang baru di sana. Situation here on Earth, it's essential we send a scouting mission as soon. Adegan lalu berpindah lagi saat seorang pria yang bernama Dr. Richard, ini dia orangnya, mengatakan bahwa ada 30 calon kru yang memenuhi syarat untuk diberangkatkan ke planet baru. Calon kru tersebut dididik, dilatih, dan juga diisolasi agar mereka tidak merindukan bumi. Dr. Richard mengatakan semakin mudah mereka berangkat, semakin hemat sumber daya yang akan digunakan. Lalu, Dr. Richard terlihat menemui para calon kru hasil dari bayi tabung. Mereka terlihat sudah tumbuh menjadi anak kecil. Richard! Lanjut, adegan pun kembali berpindah. Para kru itu sudah siap berangkat menggunakan pesawat luar angkasa. 13, 12. Mereka berangkat menuju pesawat luar angkasa lainnya yang lebih besar yang sudah menunggu mereka di atas. Pesawat induk ini bertulis Humanitas atau kemanusiaan. Terlihat, Richard juga ikut dalam rombongan para kru yang berangkat. Sebenarnya, hanya para kru anak kecil saja yang boleh berangkat. Namun Richard memujuk atasannya dan mengatakan kepada atasannya bahwa para anak-anak ini harus ada yang menjaganya. Sehingga atasan Richard itu pun terpaksa menyetujui keinginan Richard. Singkat cerita, 10 tahun kemudian terlihat Christopher, ini Sheila, ini orangnya, dan teman-teman yang lain sudah tumbuh menjadi ABG-ABG muda. Mereka semua terlihat sedang berada di kelas. Mereka sedang belajar tentang proses reproduksi. Proses bercocok tanam. Ya, tahulah ya kalian proses apa. Yang tentunya berguna untuk keberlangsungan spesies manusia di planet baru nanti. Skin berpindah saat mereka makan minum di sebuah ruangan. Dan setelah makan, mereka meminum suatu cairan yang berwarna biru. Lanjut, saat beraktivitas, tiba-tiba alarm berbunyi. Alarm berbunyi memperingatkan mereka bahwa ada racun di air irigasi. Racun itu bernama T56J. Lalu, Richard meminta Christopher untuk mengganti penyaring air dan lakukan pengujian ulang. Namun, Christopher mengatakan bahwa air irigasi itu berasal dari air kencing mereka. Yang itu berarti bahwa racun itu sudah berada di dalam tubuh mereka. Richard di sini terlihat mengatakan bahwa racun itu cuma berbahaya bagi tumbuhan, tapi tidak untuk manusia. Christopher pun terlihat bingung dan penasaran. Dia lalu mencoba mencari tahu tentang zat T56J di komputer. Namun rupanya tidak ada informasi mengenai zat T56J ini. Harus minta izin administrasi dulu untuk dapatkan informasinya. Christopher tak menyerah.
Dia dan Zack lalu diam-diam masuk ke ruangan server pesawat untuk mencari informasi tentang zat T56J. Di sini, mereka baru mengetahui jika cairan biru yang biasa mereka minum bisa membuat kepribadian menjadi tumpul, menghilangkan keinginan dan sensasi sensual. Ya, tahulah kalian maksudnya sensasi sensual itu ya. Menurunkan respon kesenangan, sedangkan Zack I want increased pleasure. malah ingin meningkatkan respon kesenangan. Ya, Mamang juga maulah. Christopher baru sadar, ternyata mereka selama ini telah dicekoki obat. Christopher pun bertekad untuk tidak akan meminum obat itu lagi. Mereka pun lalu menceritakan temuan mereka kepada rekan-rekan yang lain. Dari sini, setelah tidak minum air biru itu lagi, Christopher pun mulai menunjukkan perubahan dalam dirinya. Iya, dia terlihat begitu bergairah saat melihat Sheila. Lanjut, Christopher kemudian berbicara empat mata dengan Richard. Christopher bertanya kepada Richard mengapa dia membohongi mereka semua. Di sini juga Christopher menanyakan tentang satu ruang kosong di pot 23. Ternyata, selain menemukan hal tentang zat T56J, Christopher juga menemukan adanya satu ruangan tersembunyi di pesawat mereka. Richard beralasan bahwa misi ini memang menahan beberapa informasi untuk keberhasilan misi itu sendiri. Bukan hanya kepada Christopher, namun juga kepada Richard itu sendiri. Terlihat di sini, Richard sepertinya menyembunyikan sesuatu yang sebenarnya kepada para kru. Kemudian, saat mereka makan, terlihat Zack mencoba menggoda Sheila dan megang tangannya. Iya, usaha cuy. Namun, Richard mengatakan bahwa tak boleh bersentuhan di sini karena itu sudah aturan di sini. Lalu, suatu ketika saat Christopher dan Zack sedang berjalan-jalan di dalam pesawat, mereka mendengar suara aneh dan menanyakan kepada rekan yang lain, apakah dia sudah mengetahui sumber aneh tersebut. Karena ternyata mereka sudah sering mendengar suara-suara aneh tersebut. Teman Christopher itu mengira bahwa suara aneh tersebut berasal dari makhluk lain, bukan dari suara alat atau suara manusia. Kesimpulannya, teman Christopher ini mengira suara itu berasal dari alien. Kembali ke sebuah ruangan, di sana Richard mengumpulkan semua kru dan mengumumkan bahwa mereka sudah kehilangan kontak dengan bumi dikarenakan adanya kerusakan pada suatu alat yang bernama pemancar LCT. Dia harus keluar untuk memperbaikinya. Dia pun mengajak Zack untuk membantunya. Kemudian, terlihat Zack sedang membawa barang. Zack pun melihat Sheila sedang mengecek baju ruang angkasa. Zack pun mendekati Sheila, memegang pundaknya, dan kalian tahu lah ya apa yang terjadi. Zack mulai meremasi bukit permata Sheila. Sheila yang tak memiliki nafsu dikarenakan air biru yang selalu diminumnya itu pun hanya diam saja. Anja, enak banget si Zack ya. Namun, tak berapa lama Richard pun datang. Richard kemudian mencari Zack dan bertemu dengan PB. Si PB memberitahu Richard bahwa si Zack tidak lagi minum cairan biru. Richard juga bertemu dengan Christopher dan bertanya, apakah ia juga sudah tak meminum cairan biru lagi? Christopher menjawab, ya, aku sudah tak meminumnya lagi. Richard menjawab, itu adalah satu-satunya cara untuk menghadapi keadaan seperti ini. Are we still doing the repair? Setelah mencari Zack namun tidak bertemu, Richard akhirnya mengajak Christopher untuk ikut dirinya memperbaiki alat pemancar LCT yang rusak. Awalnya, Christopher tak bersedia ikut, tapi akhirnya dia pun ikut untuk menggantikan posisi Zack. Di ruang kontrol pesawat, terlihat Zack masih kesal. Dia pun bertanya, siapa yang menggantikanku? Si teman menjawab, Christopher. Christopher dan Richard pun mulai keluar pesawat untuk memperbaiki alat yang rusak. Christopher terlihat kagum sekaligus takut melihat suasana di luar pesawat. Mereka pun mulai memperbaiki pemancar LCT yang rusak dengan diawasi para kru lain dari ruang kontrol pesawat. Saat Richard dan Christopher sedang melakukan perbaikan, para kru yang berada di dalam pesawat kembali mendengar suara aneh misterius yang membuat mereka takut. There it is. Lalu tiba-tiba terjadi goncangan di dalam pesawat yang membuat lampu penerangan seketika padam. Richard di luar pun tiba-tiba tak sadarkan diri, seolah-olah dia baru mendapatkan serangan yang kita belum tahu asalnya. Suasana di dalam pesawat pun menjadi tegang, alarm berbunyi, terjadi kebakaran di salah satu ruangan. Para kru mencoba memadamkan api dan mencoba menghidupkan daya cadangan. Singkat cerita,
Christopher pun berhasil membawa Richard yang sudah tak sadarkan diri masuk ke dalam pesawat. Mereka pun mencoba menyelamatkan nyawa Richard. Namun sayangnya, nyawa Richard tak dapat tertolong. Terlihat semua kru bersedih dengan kepergian Richard. Christopher pun kemudian menceritakan apa yang terjadi di luar. Namun, Christopher mengatakan saat Richard tak sadarkan diri, dia sedang melihat ke arah lain. Jadi dia tidak tahu apa yang menyebabkan Richard bisa tak sadarkan diri. Para kru mengatakan kepada Christopher bahwa mereka mendengar suara misterius tepat sebelum kejadian. Dan salah seorang kru mengaku melihat adanya kekuatan melompat ke arah Richard. Seperti mungkin alien maksudnya ya. Lalu, karena Richard juga sudah tiada, program menginstruksikan mereka untuk mencari kepala petugas baru. Kepala petugas baru itu harus dipilih melalui pemilihan. Setelah melakukan pemilihan, terpilihlah Christopher sebagai kepala baru. Christopher selanjutnya memerintahkan para kru untuk mengecek dan melakukan perbaikan alat yang rusak. Christopher bersama Phoebe mengecek bagian kamera CCTV. Terlihat CCTV sudah rusak. Christopher mengatakan, tapi mungkin rep-nya masih utuh. Kemudian, karena tak melihat kru lain yang sedang bekerja, Christopher mencari mereka. Ternyata, mereka semua sedang berada di ruang penyimpanan makanan. Zack kemudian menjelaskan, karena konsleting listrik membuat semua sistem pendingin kulkas mati. Mereka lagi memperbaikinya di sana, sebelum kehilangan lebih banyak makanan. Kemudian Zack juga mengatakan, banyak makanan yang harus dihabiskan sebelum basi. Jadi Zack mengajak semua kru untuk berpesta di sana. Diam-diam ternyata Zack sudah melarang teman-teman yang lain untuk meminum cairan biru itu. Akibatnya, mereka yang selama ini tak memiliki nafsu, sekarang telah berubah menjadi liar. Terlihat Zack melampiaskan nafsunya kepada salah seorang wanita di sana. Mantap. Sedangkan teman-teman mereka yang lain asik menontonnya. Anjir, sungguh sangat menganehkan sekali. Mereka juga menonton video arsip yang berada di ruangan Richard. Sheila yang melihat hal tersebut pun marah dan mengusir mereka. Terlihat juga Zack mengancam Sheila dan mengatakan, tidak ada lagi Richard yang akan melindungimu. Zack mengatakan kepada Christopher bahwa Sheila marah jika Zack menyentuhnya. Christopher melihat para anggotanya lagi asik bercocok tanam ria. Iya, adegan pemersatu bangsa guys ya. Dia juga melihat Zack yang sedang mencari-cari Sheila. Christopher yang mengetahui hal itu pun segera mencari Sheila dan kemudian memeluknya. Zack yang melihat itu marah dan kemudian pergi. Sheila pun marah, mengancamkan sebuah pisau kepada Christopher dan menganggap Zack dan Christopher sama saja. Jadi Sheila ini menganggap Zack dan Christopher sama-sama penjahat kelamin ya guys. Christopher menjelaskan kepada Sheila bahwa ia hanya ingin melindungi Sheila dari Zack yang ingin melecehkannya. Tapi Sheila tak percaya dengan omongan Christopher. Lalu, Zack pun menemui Christopher dan mengatakan bahwa dia tak mau berada di bawah kepemimpinan Christopher. Pria ini mendapati kekasihnya sedang berselingkuh. Anjay. Keributan pun terjadi sampai berlanjut ke meja makan. Christopher sebagai kepala tugas selalu mengumpulkan mereka semua. Christopher menyampaikan peraturan dilarang berkelahi, saling menyakiti, dan melecehkan perempuan. Zack kemudian menghasut para kru, mengatakan bahwa ada alien di pesawat mereka. Christopher lah yang telah membawanya masuk. Zack tak mau menuruti perintah Christopher. Zack menghasut yang lain bahwa mereka bebas melakukan apapun yang mereka mau. Zack kemudian menghasut yang lain dan mengatakan bahwa mereka harus memilih pemimpin yang baru. Siapapun yang ikut kelompok Zack, maka mereka akan aman, karena Zack bisa mengatur hal itu. Pada akhirnya, mereka pun terbagi menjadi dua kubu. Hanya ada sedikit yang memilih ikut dengan Christopher. Singkat cerita, Christopher dan para anggotanya kemudian pergi memeriksa kerusakan pesawat sekaligus memeriksa kebenaran akan adanya alien di dalam pesawat. Zack dan anggotanya juga datang ke tempat itu dengan tujuan yang sama, untuk mencari alien itu. Kemudian, anggota Christopher yang lain mengatakan bahwa mereka baru saja melihat Zack dan yang lain berlari ketakutan keluar dari ruangan CCTV, ruangan yang baru saja didatangi oleh Christopher. Mereka mengatakan Zack dan temannya yang lain berlari ketakutan keluar dari sana karena baru saja melihat alien. Tapi Christopher menyangkal karena Christopher baru saja dari ruangan CCTV itu dan tak menemukan apapun. Christopher dan teman-temannya kemudian mengecek CCTV. Ternyata terjadi pembunuhan pada hari itu. Zack membunuh Richard dengan cara menghidupkan aliran listrik saat Richard memperbaiki alat tersebut.
Sheila kemudian bertanya kepada Christopher, mengapa Zack melakukan semua ini? Maybe this is what they're really like. Lalu Christopher akan beranjak, tapi Sheila mengatakan, jangan. No. Lalu mereka pun melakukan aksi pemersatu bangsa. Zack dan Kai kemudian ke kamar Sheila dan menyindir mereka. Breaking up a nice little thing. Kedatangan Zack ke sana What do you want? untuk mengundang Christopher dan Sheila makan-makan. Di sana Zack mengatakan kepada kru yang lain bahwa dialah kepala di pesawat itu sekarang. Di sana Zack menyalahkan Christopher karena Christopher lah yang membawa masuk alien ke dalam pesawat. Christopher tak tinggal diam. Christopher pun menyetel drive CCTV untuk memberitahu kru yang lain bahwa Zack lah yang telah membunuh Richard dengan cara menghidupkan aliran listrik saat Richard memperbaiki alat itu. Christopher mengatakan tidak ada alien, tapi Zack membantahnya dan mengatakan alien itu ada. Zack beralasan dia membunuh Richard karena dia melihat alien itu berada di tubuh Richard. Sekarang alien itu berada di tubuh Christopher, dan Zack pun terlihat menunduk-nunduk kru yang lain mengatakan bahwa alien mungkin sudah merasuki mereka. Lalu, Zack pun menuduh satu orang. Para kru yang lain yang terhasut si Zack akhirnya mengejar orang tersebut, lalu memukulinya beramai-ramai, sampai pria itu pun tewas. Anjing, bangsat emang si Zack ya. Di kubu Christopher, salah satu temannya mengatakan bahwa mereka tak memiliki senjata untuk melawan kubu Zack. Tapi Sheila mengatakan bahwa Christopher tahu di mana gudang senjata. Christopher pun kemudian pergi ke suatu ruangan rahasia untuk mengambil senjata. Di dalam ruangan, Christopher membuat suara-suara aneh yang kemudian terdengar oleh dua orang anggota Zack. Dua orang tadi pun lantas melapor kepada Zack yang ternyata lagi tidur santai dengan para wanita anggotanya. Mantap. Karena tak bisa membuka pintunya, Christopher lalu mengambil alat perkakas untuk membuka pintunya. Sialnya, saat Christopher kembali untuk membuka pintu, Zack dan para anggotanya telah lebih dulu membongkar pintu rahasia itu. Di dalam, Zack dan para anggotanya berhasil menemukan senjata yang dimaksud. Di lain tempat, Christopher dan teman-temannya pergi ke ruang kontrol pesawat. Namun, dua orang teman Christopher pergi diam-diam dan memilih bergabung dengan kubu Zack. Anjing, pengkhianat cuy. Christopher dan para anggotanya sedang berdiskusi. Lalu tiba-tiba lampu ruangan padam. Ternyata Zack dan para anggotanya membuka paksa pintu dan kemudian menyeret Christopher. Sheila mencoba membujuk Zack untuk melepas Christopher, tapi Zack menolak. Bibi datang untuk mencoba menyadarkan teman-temannya. Namun Kai melihat ada kesempatan, Christopher dan Sheila pun kabur melarikan diri. Kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Zack dan anggotanya terus menembaki Christopher dan Sheila. Akhirnya, Christopher dapat melumpuhkan satu anggota Zack dan mengambil senjatanya. Terjadi tembak-tembakan antara Christopher dan Zack. Zack pun berhasil menembak senjata Chris hingga hancur. Christopher dan Sheila berlari menghindari kejaran Zack. Sampai akhirnya mereka berdua pun terdesak sampai ke pintu luar pesawat. Christopher pun memiliki sebuah ide. Dia dan Sheila menutupi kaca pintu agar Zack tak dapat melihat apa yang mereka rencanakan. Christopher dan Sheila pun memulai rencana mereka. Mereka berdua memakai baju luar angkasa dan bersiap membuka pintu keluar pesawat. Hal ini dilakukan agar saat Zack berhasil masuk, Zack akan terhisap keluar pesawat. Benar saja, saat Zack berhasil masuk, terlihat Zack, Sheila, dan Christopher mulai terhisap keluar pesawat. Zack berusaha membunuh Sheila yang menghalanginya menutup pintu masuk pesawat. Tapi, Christopher segera menolong Sheila. Ya, pahlawan kesiangan cuy. Dan menarik tubuh Zack agar terlempar keluar pesawat. Tapi sialnya, Christopher pun terhisap. Dia pun berusaha menarik Zack, tapi sia-sia. Karena yang tertarik hanya bagian baju Zack. Christopher pun terhisap keluar pesawat. Di sisi lain, Sheila sudah bersiap di belakang Zack. Sheila pun menendang Zack keluar pesawat dan akhirnya berhasil. Mampus anjing si Zack. Sheila pun melihat keluar pesawat dan berharap Christopher masih hidup. Ya, untungnya karena Christopher adalah pemeran utama, Christopher itu pun terlihat masih selamat. Akhirnya, kehidupan mereka pun kembali normal seperti sedia kala. Sheila kini menjadi kepala pesawat yang baru hasil dari pemilihan. Mereka juga sepakat untuk berhenti meminum cairan biru T56J. Namun, mereka juga sepakat untuk mengendalikan emosi nafsu diri mereka untuk masa depan yang lebih baik lagi. Terlihat, mereka sudah dapat memperbaiki pesawat dan hidup rukun di dalam pesawat. Mereka berhasil bereproduksi di dalam pesawat, menghasilkan anak dan cucu penerus keberlangsungan hidup manusia. Sampai setelah 86 tahun perjalanan, mereka pun akhirnya sampai pada planet yang dituju. Di sini terlihat mereka sedang memandangi sebuah planet di hadapan mereka.
Namun tak disebutkan apa nama planet tersebut dan bagaimana kondisinya. Film pun selesai. Nah guys, itulah tadi singkat alur film Voyagers. Semoga kalian semua terhibur dan suka pembawaan singkat film dari Mang Umay ya. Dan jika kalian berkenan, Mang Umay meminta bantuannya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar Mang Umay lebih semangat lagi mengupload film-film lainnya untuk kalian semua. Akhir kata dari Mang Umay, tak peduli seberapa banyak pun engkau terjatuh, ingat jumlah bangkitmu harus lebih 1 kali dari jumlah jatuhmu. Bye bye, salam TMF.